Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang inferensia vektor rata-rata satu populasi, khususnya tutorial pengerjaan menggunakan Excel. Adapun, untuk pembahasan lengkap materinya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim kreator ada Muhammad Zidanur Alifian, lalu Pratama Puspalita, dan Fadel Maulana. Baiklah, kita akan mereview secara ringkas materinya terlebih dahulu ya. Secara umum, inferensia vektor rata-rata satu populasi terbagi menjadi dua, yaitu kasus sampel kecil dan kasus sampel besar. Adapun pengkategoriannya, biasanya didasarkan menurut jumlah sampel. Jika jumlah sampel lebih dari 30, maka dikategorikan kasus sampel besar. Sedangkan, jika kurang dari 30, maka dikategorikan kasus sampel kecil. Adapun asumsi, hipotesis, statistik uji, dan keputusan uji yang digunakan pada kasus sampel kecil sebagai berikut. Lalu, untuk penghitungan confidence intervalnya terdapat dua cara, yaitu dengan Hotelling dan Bonferroni, yang memiliki rumus sebagai berikut. Kasus berikutnya yaitu kasus sampel besar, yang memiliki asumsi, hipotesis, statistik uji, dan keputusan uji sebagai berikut. Lalu, untuk penghitungan confidence intervalnya juga terdapat dua cara, yaitu dengan Hotelling dan Bonferroni, yang memiliki rumus sebagai berikut. Baiklah, mari kita langsung ke contoh soal pada kasus sampel kecil. Keringat dari 20 perempuan sehat dianalisis. Terdapat 3 komponen yang diukur, yaitu X1 rata-rata keringat atau sweat rate, X2 kandungan sodium atau sodium, X3 kandungan potasium atau potasium. Lalu, kita diminta untuk menguji hipotesis seperti yang tertera dengan taraf signifikansi 10%. Lalu, contoh soal pada kasus sampel besar, Harry Roberts, seorang naturalis untuk Fish and Game Department di Alaska, mempelajari beruang grizzly dengan tujuan mempertahankan populasi yang sehat. Pengukuran pada sampel sebanyak 61 beruang memberikan ringkasan statistik sebagai berikut. Lalu, kita diminta untuk menguji hipotesis seperti yang tertera dengan taraf signifikansi sebesar 10%. Selanjutnya, kita akan langsung menggunakan Excel untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut pengerjaan contoh soal inferensia vektor rata-rata satu populasi untuk kasus sampel kecil. Di sini ingin diuji apakah vektor rata-rata dari data sama dengan vektor rata-rata yang dihipotesiskan senilai 4, 50, dan 10 dengan taraf signifikansi alfa 10% atau 0,1. Dari data kita ketahui jumlah data atau N sebanyak 20 dan jumlah variabel atau P sebanyak 3. Langkah pertama yang kita lakukan menghitung rata-rata untuk setiap variabelnya. Di sini kita tuliskan vektor X bar transpose karena berbentuk vektor baris. Menghitung rata-rata menggunakan rumus average dari Excel, dihitung untuk variabel X1, X2, dan X3. Berikutnya ini kita copy pastekan saja, yaitu vektor X bar yang kita peroleh tadi, kita nyatakan dalam bentuk vektor kolom. Lalu kita juga perlu mencari matriks variance covariance atau S menggunakan rumus perkalian dari transpose data dikurangi rata-ratanya dengan data dikurangi rata-ratanya dibagi N-1.
Dimensi matriksnya disesuaikan ya, ini 3 kali 3. Lalu untuk hasilnya kita tekan Ctrl plus Shift plus Enter agar operasi berbentuk matriks dapat diproses oleh Excel. Menghitung S juga dapat dilakukan menggunakan formula dari Excel satu persatu, yaitu untuk S11, lalu S12, dan seterusnya. Di sini kita hapus saja, kita gunakan nilai S yang sudah kita peroleh tadi. Untuk menghitung statistik uji, kita memerlukan vektor X bar min mu 0 yang diperoleh sebagai berikut. Dan juga kita perlu matriks S inverse yang diperoleh dengan rumus minverse di dalam Excel. Jangan lupa dimensi dari matriks disesuaikan dan hasilnya tekan Ctrl plus Shift plus Enter. Barulah setelah itu kita hitung statistik ujinya. Karena ini merupakan kasus data sampel kecil, digunakan statistik uji T kuadrat hoteling dengan rumus yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu N dikali perkalian dari transpose vektor X bar min mu 0 dengan S inverse dikalikan vektor X bar min mu 0. Diperoleh hasil T kuadrat sebesar 9,74. Ya. Berikutnya kita tentukan titik kritis menggunakan rumus yang telah dipaparkan juga sebelumnya. Pertama, hitung dulu F tabel. Di sini dapat melihat tabel Fisher atau dengan rumus Excel, di mana taraf signifikansinya yaitu tadi 10%, dengan derajat bebas pertama adalah P, dan derajat bebas kedua adalah N min P. Setelah itu kita tentukan titik kritisnya atau tolak H0 apabila T kuadrat lebih dari, dan juga kita tentukan keputusannya. Titik kritisnya di sini tolak H0 apabila T kuadrat lebih dari P dikalikan N-1 dibagi N-P dikalikan nilai F tabel yang telah kita hitung tadi, yaitu titik kritisnya adalah 8,18. Lalu keputusannya, jika T kuadrat lebih dari titik kritis berarti tolak H0, jika tidak berarti gagal tolak H0. Dalam contoh soal ini, keputusan yang diperoleh yaitu tolak H0 karena dapat kita lihat di sini 9,74 lebih dari 8,18. Maka dari itu dapat disimpulkan dengan taraf signifikansi 10% berdasarkan data sampel yang tersedia cukup bukti untuk tolak H0, yang berarti terdapat perbedaan antara rata-rata dari data dengan rata-rata yang dihipotesiskan, setidaknya pada salah satu variabelnya. Dengan keputusan tolak H0 ini, kita perlu mencari confidence region untuk masing-masing variabel, yaitu dapat dengan menggunakan metode Hart-Hotelling dan Bonferroni. Pertama kita gunakan Hart-Hotelling terlebih dahulu. Untuk variabel pertama, di sini kita perlu vektor L, yaitu vektor yang bernilai 1 atau 0. Untuk X1, vektor L-nya adalah sebagai berikut. Point estimate-nya kita cari, yaitu dari perkalian transpose vektor L, yaitu L1, dengan vektor X bar.
Di sini diberi tanda dolar dalam komponen formula Excel-nya agar nanti dapat di copy pastekan untuk variabel lainnya juga. Lalu dalam confidence interval tentu ada batas atas dan batas bawah atau plus minus. Dari Hotelling, rumus yang digunakan adalah akar P dikali N min 1 per N min P kali F tabel, atau tadi kita sudah dapatkan, tinggal dibagi N saja, lalu dikalikan lagi perkalian transpose vektor L dengan matriks S kita beri tanda dolar juga dalam komponen formulanya, dikalikan lagi vektor L lalu batas atas dan batas bawahnya bisa kita hitung. Berikutnya kita hitung juga menggunakan metode Bonferroni dengan rumus yang telah dipaparkan sebelumnya. Di sini kita copy pastekan, kita ubah menjadi metode Bonferroni. Rumus dari confidence interval metode Bonferroni yaitu nilai T alpha per 2P kita beri tanda dolar, jangan lupa, dengan derajat bebas N min P dikalikan akar dari 1 per N dikali perkalian transpose vektor L dengan matriks S dikalikan vektor L. Sekali lagi jangan lupa di sini diperhatikan, yaitu diberi tanda dolar dalam komponen formula Excel-nya, beberapa komponen di formula Excel-nya, agar nanti bisa di copy pastekan untuk variabel lainnya juga. Ya, ini sudah didapatkan batas atas dan batas bawahnya. Kita copy pastekan saja untuk kedua variabel lainnya. Untuk X2 kita tinggal ubah vektor L-nya menjadi sebagai berikut. Nah, ya berarti tadi L-nya adalah L2. Yaitu kita ubah disesuaikan dengan variabel yang ingin kita uji. Begitu juga untuk X3 kita ubah vektor L-nya. Sehingga dengan begini diperoleh
confidence region untuk S1, X2, dan X3. Berdasarkan confidence region yang diperoleh, dapat kita lihat ini, selang kepercayaan untuk setiap variabel di setiap metodenya ternyata memuat nilai rata-rata yang dihipotesiskan, sehingga dapat terindikasi bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata dari data dengan rata-rata yang dihipotesiskan. Hal ini berarti terdapat perbedaan kesimpulan antara pengujian dengan T kuadrat hitung tadi dan dengan confidence region. Ini memang dapat terjadi, yaitu bisa saja terdapat perbedaan kesimpulan antara hasil multivariat dengan univariatnya. Selanjutnya, untuk pengerjaan soal sampel besar, di sini diketahui ada 6 variabel, maka P sama dengan 6 dan N sama dengan 61 diketahui di soal. Dan di sini tersedia matriks X bar dan matriks S. Pertama-tama, kita akan melakukan pengujian dengan statistik uji chi-square yang menggunakan rumus S inverse. Maka kita harus mencari S inverse terlebih dahulu. Selanjutnya, kita bisa mencari statistik uji chi-square. Pada sampel besar, kita menggunakan chi-square, sedangkan pada sampel kecil sebelumnya itu menggunakan T kuadrat. Di sini kita anggap X besar itu chi-square. Rumus chi-square yaitu N dikali dengan X bar dikurang mu 0 transpose dikali dengan S inverse dikali dengan matriks X bar dikurang mu 0. Pada kasus ini dianggap matriks 0. Jadi bisa diubah X bar transpose dikali dengan S inverse dikali dengan X bar. Yang pertama, kita memasukkan N terlebih dahulu dikali dengan matriks transpose dari X bar matriks transpose dari X bar ini akan dikalikan dengan matriks S inverse. Setelah itu dikalikan dengan matriks X bar. Kemudian dikalikan, hasilnya 14.706,7. Untuk wilayah kritis pada sampel besar itu menggunakan chi-square dengan degree of freedom-nya P. Maka wilayah kritisnya dengan probability 0,05 atau 5% dan degree of freedom-nya P yaitu 6. Didapatkan 12,59159. Maka didapatkan chi-square yang kita hitung lebih besar dari wilayah kritis. Apabila lebih besar, maka keputusan kita adalah tolak H0. Dengan keputusan tolak H0 dapat kita simpulkan bahwa tidak ada variabel yang mengandung nilai 0 di antara 6 variabel ini. Karena tolak H0, maka kita lanjutkan dengan melakukan pengecekan untuk setiap variabelnya menggunakan metode Harrod-Hotelling dan Bonferroni. Di sini kita mencari lower dan upper. Untuk I 1 sampai 6. Pada rumus Hotelling dan Bonferroni dengan sampel kecil dan sampel besar menggunakan rumus yang berbeda. Pada rumus Hotelling, sampel kecil menggunakan F, sedangkan Bonferroni menggunakan T. Sedangkan pada sampel besar, rumus Hotelling menggunakan chi-square dan rumus Bonferroni menggunakan Z. Pertama-tama kita akan mencari Hotelling terlebih dahulu karena menggunakan wilayah kritis chi-square yang sama dengan ini, maka kita akan menggunakan nilai ini. Rumusnya yaitu X bar I untuk I sama dengan 1 maka 95,52. Karena lower maka kita kurangkan dengan 1 per N di sini 61.
dikali dengan matriks S di posisi I sama dengan 1, yaitu 3266,46, dikalikan dengan wilayah kritis. Dan ini diakarkan. Maka kita masukkan square root di sini. Bisa kita lanjutkan dengan kelima variabel lainnya, dan kita sesuaikan. Untuk I sama dengan 2, X bar I 164,38, dan untuk S-nya kita gunakan yang diagonal, maka yang digunakan bukan C4, melainkan D4. Yang digunakan adalah matriks diagonal. Karena ini sudah sesuai, dan kita bisa mencari uppernya dengan menggantikan minus menjadi plus. Bisa kita sesuaikan lagi di sini. Ini D, E, F, G, H. Maka di sini sudah sesuai dengan diagonalnya. Selanjutnya bisa kita cari Bonferroni menggunakan rumus yang memerlukan nilai Z. Dengan degree of freedom-nya 2P. Yaitu 0,05 dibagi dengan 2 dikali P. Ini probability-nya 0,05 atau 5% dibagi dengan 2P. Selanjutnya, bisa kita cari confidence intervalnya dengan menggunakan metode Bonferroni. Dengan rumus yang sama dengan hoteling, tapi nilai Z-nya di luar dari akar, yaitu X bar I sama dengan 1, maka 95,52 dikurang Z dikali square root dari 1 per N dikali matriks S diagonal. Kita lakukan untuk kelima variabel lainnya, dan kita lakukan pengecekan matriks S diagonalnya. Di sini kita ubah. Dan kita lakukan hal yang sama dengan upper. Kita ubah minusnya menjadi plus. Kita lakukan untuk kelima variabel lainnya. Dan kita cek matriks S diagonalnya. Maka di sini dapat confidence interval menggunakan metode hoteling dan metode Bonferroni. Di sini tidak ada yang mengandung nilai 0 karena semuanya terdapat di bagian kanan nilai 0 karena semuanya positif.
Maka kesimpulannya, dari hasil confidence interval tersebut, dari kedua metode Hotelling dan Bonferroni, tidak ada variabel yang mengandung nilai 0. Ini mendukung dari pengujian kita sebelumnya yang memberi keputusan tolak Hanok. Secara logika, dari ke-6 variabel ini memang tidak memungkinkan untuk mengandung nilai 0.